Dunia bulu tangkis akan berhenti bernafas saat Anthony Sinisuka Ginting melangkah masuk ke lapangan. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah penentuan nasib. Hidup dan mati tim Indonesia di ajang Badminton Asia Team Championships 2026. Bayangkan, skor imbang 2-2 melawan rival abadi Malaysia, dan semua beban negara kini berada di pundak satu orang. Suasana sangat mencekam. Atmosfer di stadion benar-benar gila, saya sampai merinding melihatnya. Ribuan penonton menahan napas, sorot mata tertuju pada satu titik. Kita tahu Ginting punya pengalaman, tapi dalam situasi setegang ini, pengalaman saja tidak cukup. Mental bajalah yang berbicara. Malaysia baru saja menyamakan kedudukan. Momentum ada di pihak mereka, dan Ginting harus memutus arus deras itu sendirian di partai terakhir ini. Betul sekali. Dan lihat bagaimana game pertama dimulai. Tidak ada istilah pemanasan. Kedua pemain langsung tancap gas dengan tempo tinggi. Lawan Ginting tampil kesetanan, mencoba menekan dengan smash-smash keras yang mengarah ke sisi backhand terus-menerus. Strateginya jelas, mereka ingin Ginting panik dan kehilangan kontrol ritme sejak awal. Serangan bertubi-tubi itu seperti badai yang tak kunjung reda di lapangan. Tapi perhatikan ketenangan luar biasa dari Ginting. Dia tidak meladeni kecepatan lawan dengan kecepatan lagi. Justru dia memperlambat tempo dengan teknik netting yang sangat tipis, nyaris menyentuh bibir net. Itu gila. Di saat tegang begitu, dia berani main resiko tinggi di depan net. Akurasi tangannya benar-benar ajaib, memaksa lawan yang tadinya agresif jadi ragu-ragu untuk maju menyerang. Strategi itu brilian sekali. Lawan yang frustrasi mulai melakukan kesalahan sendiri karena tidak sabar. Bola-bola lob yang tanggung langsung disambar Ginting dengan smash lurus yang tajam membelah lapangan. Poin demi poin diraih dengan susah payah dan keringat bercucuran. Teriakan Indonesia menggema setiap kali shuttlecock menyentuh lantai lawan. Game pertama akhirnya berhasil diamankan, tapi itu baru permulaan dari drama yang sesungguhnya. Masuk game kedua, mimpi buruk itu datang menghampiri. Lawan mengubah taktik total. Mereka tidak lagi bermain rally panjang, tapi mencegat bola-bola cepat di depan net dengan sangat agresif. Ginting terlihat kaget dan kewalahan. Rotasi kakinya sedikit melambat, mungkin stamina mulai terkuras habis. Serangan balik lawan begitu cepat, seolah membaca pikiran Ginting sebelum dia memukul bola. Benar, Ginting dipaksa berlari pontang-panting dari sudut kanan belakang ke kiri depan tanpa henti. Nafasnya mulai memburu berat. Kita bisa lihat raut wajahnya menegang menahan sakit dan lelah. Beberapa kali pengamatannya meleset. Bola yang dikira keluar ternyata masuk tipis di garis belakang. Poin-poin gratis terbuang percuma, dan lawan semakin percaya diri di atas angin untuk merebut game ini. Momentum benar-benar berbalik arah 180 derajat. Stadion yang tadinya gemuruh oleh pendukung Indonesia perlahan mulai didominasi sorak-sorai pendukung lawan yang makin berisik. Game kedua lepas dengan skor yang cukup mencolok, kedudukan imbang 1-1. Sekarang kita masuk ke babak penentuan yang sesungguhnya, game ketiga. Ini bukan lagi soal fisik, ini soal siapa yang mentalnya paling gila dan kuat di lapangan. Di jeda interval game ketiga, saya melihat pelatih membisikkan sesuatu yang sangat intens ke telinga Ginting. Entah apa itu, tapi saat kembali ke lapangan, tatapan mata Ginting berubah total. Dia tidak lagi terlihat tertekan atau ragu. Dia fokus, dia tajam, dia siap membunuh setiap bola yang tanggung dengan insting pembunuhnya. Dan benar saja, Ginting bermain seperti orang yang berbeda di game penentuan ini. Dia kembali ke pola permainan terbaiknya, tipu daya kelas dunia. Gerakan tubuhnya menipu lawan berkali-kali. Seolah akan melakukan smash keras, raketnya malah mengayun pelan untuk drop shot silang yang mematikan langkah lawan seketika. Lawan sampai mati langkah, hanya bisa terpaku melihat bola jatuh dengan indahnya. Namun, lawan tidak mau menyerah begitu saja demi negaranya. Terjadi kejar-mengejar angka yang sangat gila di poin-poin kritis mendekati akhir laga. 15-16, 17-. Jantung rasanya mau copot melihatnya. Setiap rally panjang menghabiskan lebih dari 30 pukulan yang menguras tenaga. Penonton di stadion maupun di rumah pasti sudah tidak berani berkedip sedikit pun. Puncaknya saat skor kritis 19-. Ginting melakukan diving penyelamatan yang luar biasa untuk mengembalikan smash lawan, lalu bangkit secepat kilat untuk menyambar bola tanggung di depan net sebelum jatuh. Itu refleks dewa yang tidak masuk akal. Poin krusial didapat, match point untuk Indonesia. 1 poin lagi menuju sejarah baru. Momen ini akan dikenang selamanya oleh kita semua. Lawan melakukan servis, Ginting mengembalikan dengan lob tinggi ke belakang. Lawan membalas dengan clear lurus. Ginting menunggu dengan sabar. Dia melihat celah kosong di sisi kanan pertahanan lawan. Dia melompat, tubuhnya melenting di udara dan bam! Smash silang tajam menghujam lantai tanpa ampun. Masuk, pertandingan selesai.
Ginting langsung menjatuhkan raketnya, berlutut di lapangan sambil berteriak lepas melepaskan semua beban. Seluruh tim Indonesia berhamburan masuk memeluknya dengan haru. Tangis pecah di mana-mana. Dari ketertinggalan, dari tekanan mental yang menghancurkan, dia bangkit dan membawa pulang kemenangan 3-2 untuk Merah Putih yang kita cintai. Luar biasa. Ini bukan sekadar kemenangan biasa. Ini pernyataan tegas bahwa mental juara bulu tangkis Indonesia tidak pernah mati. Antoni Sinisuka Ginting hari ini mengajarkan kita arti pantang menyerah yang sesungguhnya. Di saat paling gelap, saat harapan nyaris padam, dia justru bersinar paling terang sebagai penyelamat bangsa. Benar sekali. Kita melihat bagaimana dia mengolah tekanan super berat menjadi energi positif. Tidak banyak pemain di dunia yang bisa tetap tenang saat satu negara menggantungkan harapan besar di pundaknya seorang diri. Ginting membuktikan dia adalah satu dari sedikit elit itu. Kemenangan ini dipersembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia yang tak henti berdoa mendukungnya. Dan jangan lupa, apresiasi setinggi-tingginya untuk lawan yang memberikan perlawanan sangat sengit, membuat kemenangan ini terasa jauh lebih manis dan berharga. Pertandingan kelas dunia yang menyajikan drama, teknik, dan emosi tingkat tinggi yang jarang kita saksikan. Terima kasih Ginting. Kan sebuah pertandingan olahraga biasa, tapi dia telah menyalakan kembali api semangat juang yang akhirnya mampu membawa tim Indonesia menuju kemenangan besar yang sangat membanggakan di kejuaraan Asia ini. Ini benar-benar sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua ya, bahwa di tengah situasi yang paling sulit dan terpojok sekalipun, keberanian serta ketenangan satu orang bisa menjadi awal mula dari sebuah cerita kesuksesan yang sangat luar biasa indah. Pradiska Bagasujiwo benar-benar pantas disebut sebagai pahlawan bangsa kita hari ini. Saya sangat setuju dengan pernyataanmu. Cerita tentang comeback dramatis melawan Malaysia ini akan selalu tercatat dengan tinta emas dalam sejarah bulu tangkis tanah air kita. Dan kita harus selalu ingat bahwa setiap kebangkitan besar di dunia ini selalu memiliki sebuah titik awal yang sederhana. Dan bagi Indonesia hari ini di ajang badminton Asia Team Championships 2020. Change, I just love the feeling.